Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh ya. Kita sudah sampai pembahasan tentang al-mujmalu wal mubayyan. Jadi lafaz-lafaz yang sifatnya itu adalah mujmal dan juga mubayyan. Dikatakan ya, wal mujmalu ma yaftakiru ilal bayan ya. Yang dimaksud dengan mujmal itu adalah lafaz yang memerlukan adanya bayan atau adanya penjelasan atau klarifikasi ya. Nahwu misalnya salah sati kuruin ya, ada dalam Al-Quran itu istilah kata-kata salah sati kuru ya, yaitu 3 kali kuru 6. Nah, maksud di sini ya bahwa fa innahu yahtamilul atahara wal khiyada listiraqil qur'i bainal haid wa tuhri ya. Jadi yang dimaksud dengan kuru, kata kuru di sini itu bisa memiliki 2 makna. Yang pertama adalah bermakna suci ya, dan yang kedua juga bisa bermakna haid ya, ketika seorang perempuan mengalami haid atau datang bulan ya. Wal bayanu, dan bayan itu adalah ikhrajus syai' min hayyiri aw min hayyizil iskali ila hayyizil tajalli ya. Jadi yang dimaksud dengan bayan itu artinya adalah mengeluarkan sesuatu dari ceruk ambiguitas menuju ruang terang nan jelas. Jadi yang disebut dengan bayan itu ya penjelasan sesuatu yang memang sudah clear, sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi adanya istilahnya itu penjelasan yang lainnya. Itu adalah bayan atau penjelasan al-ittidah atau al-ittidah ya, artinya sudah jelas ya, sudah clear gitu ya. Nah, wal mubayyanu huwan nas ya, dan lafaz yang sifatnya itu mubayyan ya, itu adalah menjadi sebuah nas. Bagaimana dikatakan wan nasu ma la yahtamilu illa makna wahidan. Yang dimaksud dengan nas itu adalah artinya lafaz yang tidak memuat kecuali satu makna ya. Jadi dia maknanya mubayyan itu ya sudah itu gitu ya. Jadi dia memuatnya itu apa? Tidak memuat kecuali satu makna. Jadi maknanya itu dia hanya satu saja. Misalnya perkataan Zaidin atau Zaidin fi ra'aitu Zaidan ya. Jadi ada Zaid itu adalah mubayyan, sudah jelas, sudah clear. Ya, misalnya dalam sebuah kalimat ya, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, kan Zaidnya udah jelas gitu ya. Jadi tidak perlu Zaid itu siapa ya, Zaid itulah gitu ya. Nah, kemudian juga wakila ma ta'wiluhu tanziluhu ya. Demikian juga bisa dikatakan juga bahwa nas itu adalah lafaz yang maknanya dipahami semata-mata dari ungkapannya. Jadi nas itu adalah ya lafaz yang maknanya itu memang ya apa adanya di lafaz tersebut, maknanya ya itu gitu ya. Nah, seperti misalnya dalam sebuah kalimat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasyamu salasati ayyam ya, dan maka mereka berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari kan sudah clear sekali tuh ya, sudah 3 hari. Fa innahu bimujarodi ma yunazzalu yufhamu maknahu. Jadi kalimat tersebut ya, saum ya, dikatakan apa? Salah satu ayam fasyamu salah satu ayam, itu maknanya sudah jelas gitu ya. Jadi dapat dipahami dari ungkapan dari kalimat yang dilontarkan tersebut gitu ya, sehingga ya udah jelas gitu, itu adalah mubayyan ya. Dikatakan juga nas itu, tadi bicara tentang mubayyan, itu adalah nasnya ya, wa huwa mustaqun min winasatil arusi wa huwa al kursi wa huwal kursiyu. Jadi kata nas ya
itu secara itu adalah bahasa adalah derivasi dari kata-kata al-arush ya, min nasotil arus ya, artinya pelaminan pengantin ya, minasotil arus. Jadi itu nas gitu ya. Jadi kemudian sebab nas itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dalam memahami makna ya, li'irtifaihi ala ghairihi fi fahmi maknahu min ghairi tawakuf. Jadi makna dari nas itu kan dia paling tinggi tuh levelnya gitu ya, sehingga kemudian memaknai makna yang dikandung tanpa menunggu penjelasan yang lainnya. Itu berarti berbicara tentang nas. Kemudian wal dhahiru ya, dan ataupun dhahir adalah lafadz yang mahtamala amroini ahaduhuma adharu minal akhar. Jadi dhahir itu adalah dua kemungkinan makna yang salah satunya lebih jelas daripada yang lainnya. Itu adalah makna dhahir yang nampak, yang kelihatan, yang muncul, yang ada pada teksnya ya. Semisal kal asadi ya, jadi dalam kata asad misalnya singa ya, ra'aitul yauma asadan ya, saya melihat singa ya, saya melihat singa, ra'aitul yauma asadan, aku melihat saya atau aku melihat singa gitu ya. Nah, maka fa innahu dhahirun fil hayawanil muftarisi ya. Jadi yang dimaksud dengan singa itu adalah apa? Makna lahiriah, jadi hewan yang pemangsa berkaki empat ya, singa lah gitu ya. Jadi sudah jelas itu adalah dari makna zahirnya. Kemudian li'annal ma'nal haqiqi muhtamilun li rajuli suja'i badalahu au badalahu ya. Jadi makna lafadz yang sebenarnya tadi kan zahirnya itu kan singa gitu ya, tapi kemudian lafadz yang memiliki makna hakiki tersebut seperti hewan buas berkemungkinan dia juga memiliki makna yang substitutif, artinya makna majas gitu ya. Jadi bisa juga kata-katakan laki-laki pemberani ya, makanya ada nama itu kadang bisa pakai nama Asad, kemudian juga Usaid, kemudian juga termasuk juga Umar gitu ya, itu adalah singa, termasuk juga Haidar gitu ya. Itu bukan makna sebenarnya, itu binatang dong, hewan bukan, tapi itu adalah makna dari majasnya. 6 ya, dikatakan lirajuli suja ya, jadi laki-laki yang kuat, yang perkasa itu ya disamakan dengan apa? Dengan singa gitu ya. Oke, kemudian fa in humila lafdu alal ma'nal akhar sumiya muawwalan ya. Jadi apabila lafaz dzahir itu diarahkan ke makna yang lain atau yang sama, maka disebut dengan apa? Muawwal. Jadi kalau makna dzahir kemudian dia maknanya bukan yang sebenarnya dari dzahir itu disebut dengan apa? Muawwal. Wa innama yuawwalu bidalili kama qala Allah azza wa jalla ya. Ini biasanya lafaz dzahir itu dapat ditakwil menggunakan dalil ya. Jadi bisa ya sebuah makna, sebuah lafaz itu maknanya bukan yang sebenarnya, tetapi ini biasanya didasarkan kepada dalil, seperti pernyataan dari musannif wa yu'awwalu dzahiru bidalili wa yusamma dzahiran bidalil. Jadi Imam Al-Juwayni menyebutkan bahwa lafaz dzahir yang ditakwil berdasarkan berdasarkan dalil, maka lafaz dzahir itu mengalami takwil, yaitu disebut dengan apa? Dengan dzahir bidalil. Jadi maknanya dzahir tapi bidalil, sebagaimana dinamai dengan apa? Muawwal. Jadi muawwal itu dia sama dengan apa? Dzahir bidalil ya. Kenapa? Karena dia maknanya dzahir tapi ada dalil lain yang kemudian menunjukkan bahwa maknanya itu bukan dari makna yang dzahir. Misalnya nih ya, contoh dari yang muawwal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dikatakan wasama'a banainaha biaidin ya, dikatakan dan langit kami bangun dengan apa? Biaidin, dengan kedua tangan atau dengan tangan. Nah, di sini kan kekuasaan. Jadi ketika menggunakan kata-kata makna aidin ya, secara lahiriah ya, aidin itu secara lahiriah maknanya itu adalah apa? Adalah ya bentuk plural dari yadun, artinya itu adalah apa? Tangan ya. Tetapi kemudian ada yang menakwil wasama abanainaha biaidin ini dengan Allah Subhanahu wa taala yang membangun langit ini dengan apa? Dengan kekuasaannya ya, dengan apa? Ya keilmuannya, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memaknanya di sini bukan makna dari dzahir ayat tersebut ya. Kemudian ya dikatakan juga dzahiruhu jama'u yadin. Jadi aid ya, aidin itu adalah jamak, dzahirnya adalah dari yadin, wa dzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala ya. Ini katanya
tidak mungkin ya, absurd, artinya tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tangan. Nah, di sini ada keyakinan dari Imam Haram al-Juwaini yang memang tidak adanya tasbih ya, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluknya gitu ya, tangan. Nah, tapi nanti yang benar itu adalah yang sahih itu adalah bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya ya. Kemudian ya, kenapa di sini dikatakan karena fi haqqil muhalun fi haqqillahi ta'ala. Ya, jadi ini katanya bertentangan dengan apa? Dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Fasurifa ila ma'nal quwwati bidalilil aqli al-qati. Ya, maka kemudian istilah yad aid ini kemudian apa? Dipalingkan ya, diarahkan menjadi atau dialihkan menjadi makna dengan kuwah atau kekuatan atau kekuasaan yang didasarkan kepada dalil yang sifatnya itu adalah apa? Rasional dan juga meyakinkan. Nah, ini berarti makna dari mujmal dan mubayyan. Maknanya bahwa yang namanya mujmal itu adalah ma yaftariqu ilal bayan, ya, jadi sesuatu yang memang tidak memerlukan adanya penjelasan, sementara al bayan atau al mubayyan ya itu adalah lafadz yang memang memerlukan adanya penjelasan lebih lanjut, terutama nanti dari sisi makna dohir dan juga makna dari majas atau pengalihan dari makna yang sebenarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.